Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di akhir minggu ini ya. Ini menjadi Jumat yang terakhir di bulan Agustus tahun 2021. Karena Jumat depan kita sudah memasuki bulan September ya. Anak-anakku, mari kita mau berdoa, kita mau mempersiapkan piring hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, oleh karena segala kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hari lepas hari di dalam hidup kami. Inilah piring hati kami, isi penuh ya Bapa, kenyangkan kami. Kami mau belajar, mengerti, dan lakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para orang tua yang ikut mendampingi anak-anak untuk menikmati sarapan sorgawi, bahkan para kerabat dan sahabatku, dan siapa saja yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Saya teringat ada satu penyakit ya, di mana hati manusia ya terjadi pengerasan, namanya sirosis ya. Penyakit sirosis di mana bagian hati ada yang mengeras begitu ya, sehingga hati tidak dapat berfungsi. Apa yang terjadi ketika hati manusia lever ya, bicara lever itu bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya begitu ya. Ketika hati manusia mengeras sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, yang terjadi adalah tubuh akan menjadi lemah. Mengapa? Karena fungsi hati yang paling penting, kegunaan lever manusia yang paling penting adalah jadi ada banyak fungsinya, tapi yang terpenting adalah menghancurkan racun dalam darah. Jadi ketika ada racun masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam darah di dalam tubuh kita, hati itulah yang menghancurkan racun. Ya, sehingga kita tidak keracunan. Nah, kalau hatinya tidak dapat berfungsi dengan baik, nah kita dapat bayangkan ya, artinya racun-racun yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dihancurkan dengan baik juga. Ya, atau makan sama sekali tidak dapat dihancurkan. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan keraskan hati. Jadi kalau Tuhan katakan bicara hati di sini bukan bicara level, ya, tetapi bicara bagaimana hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, hidup kita, ya, itu jangan keras, jangan menolak firman Tuhan. Kalau sampai hati rohani kita keras, racun-racun kehidupan yang masuk di dalam hidup kita nggak bisa dihancurkan. Jadi hidup kita penuh dengan racun. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan?
bagaimana kita bisa menerima keselamatan hidup kekal kalau hidup kita penuh dengan racun. Mari yuk kita baca dulu ya firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita lihat ya, firman Tuhan itu memang untuk mengajar. Ya, supaya kalau ada yang salah bisa dinyatakan ini salah loh. Gak boleh begini gitu ya. Lalu kalau ada kelakuan yang gak bagus, yang gak betul bisa diperbaiki. Lalu katanya lagi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang gak benar jadi benar. Banyak orang bilang gini, masa firman Tuhan begitu? Ya, kok keras sekali. Kalau kamu mencuri, kamu akan begini. Memang firman Tuhan seperti itu. Karena firman Tuhan katanya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan firman Tuhan yang disampaikan juga lewat orang tuamu ketika menasehati kamu, ya, atau ketika kamu salah ditegur. Nah, untuk apa? Supaya kamu jangan melakukan kesalahan lagi. Kelakuan yang tidak baik menjadi baik. Kalau ada hal-hal yang gak benar tuh jadi benar. Dan memang tujuannya seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan judul katakan jangan keraskan hati? Kalau kamu gak mau diajar, kamu gak mau diperbaiki kelakuannya yang salah, kalau kamu gak mau ditegur, salah gak boleh ditegur, ya. Kalau gak benar lalu dikasih tahu yang benar kamu tolak, itu namanya kamu keraskan hati. Karena segala kesalahan itu, ya hal-hal yang gak benar itu merupakan racun kehidupan kita. Perkara-perkara dosa, hal-hal yang salah menurut firman Tuhan, itulah racun bagi kehidupan kita. Nah, kita gak boleh keraskan hati kita. Kalau kita keraskan, racun kehidupan kita itu akan meracuni hidup kita. Bagaimana kalau hidup kita sudah diracuni? Ya udah pasti kita akan mengalami kematian, yaitu kematian rohani. Ya, kematian rohani artinya apa sih? Ya gak bisa masuk surga gitu. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, tentu kita tidak mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh berdoa, kita belajar untuk mentaati, kita ingin supaya setiap kita masuk ke dalam surga nanti. Oleh sebab itu, kita gak mau racun kehidupan meracuni hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu supaya kita bisa tidak keracunan oleh racun kehidupan, ya. Mari yuk kita mau baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Perhatikan baik-baik, dikatakan seperti seorang mengajarkan anaknya, bukan musuh. Ya. Jadi ketika ada firman Tuhan disampaikan kepada kita, mungkin gurumu, ya, mungkin pendeta, mungkin juga orang tuamu menegur engkau karena engkau melakukan kesalahan, menasehati engkau, itu karena apa? Karena engkau anaknya. Ya, kalau seorang pendeta, guru sekolah minggu, begitu ya, kepada anak-anak, katakan itu apa? Anak rohani. Ya, kalau orang tua kepada anaknya anak kandung, kalau guru anak didik,
Ya. Jadi sama seperti seorang tua yang mengajari anaknya, bukan seperti musuh. Ya, yang seperti musuh yang sedang mengajar musuhnya. Ya, nggak ada itu ngajarin, menghajar iya. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita mau mengerti kalau firman Tuhan itu adalah supaya kita tidak keracunan oleh racun kehidupan. Mari kita mau baca ayat yang terakhir, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, Tuhan pesankan, kalau hari ini nih kita dengar suara Tuhan, saya nggak dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu berbicara lewat firman Tuhan, lewat nasihat, lewat teguran, lewat ajaran yang baik, ya, dari orang tuamu, dari kakakmu. Adik bisa nggak? Bisa aja adik, ya. Nah, Tuhan mau kita jangan keraskan hati. Saya mau bersaksi begini ya. Dulu saya sering kali sakit kepala. Aduh, kalau udah sakit kepala. Sekarang juga masih suka sakit kepala kadang-kadang. Tiba-tiba begitu ya. Sakit kepala, kalau udah sakit kepala biasanya bisa seharian. Ya, minum obat juga percuma. Satu hari begitu saya sakit sekali kepala luar biasa. Saya kesel. Kenapa begitu? Saya bilang, Tuhan, saya kenapa kok begini? Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, saya sungguh-sungguh beribadah, saya belajar taat kepada Tuhan. Tapi kenapa saya sakit kepala? Saya sering sakit kepala begitu. Ya, lalu saya tuh sampai nggak tahan begitu. Aduh, rasanya bagaimana begitu ya. Lalu waktu itu Miss Fanny masih kecil. Ya, Miss Fanny ini keponakan saya. Miss Fanny masih kecil, mungkin baru TK atau kelas 1 begitu ya. Miss Fanny lihat saya kesakitan, ya. Kan saya merintih begitu kesakitan. Lalu Miss Fanny itu kesian sama saya ya. Dia pijit-pijit kaki saya begitu. Tapi matanya ngeliatin ke saya terus. Tiba-tiba dia nyanyi, ya. Tiba-tiba dia nyanyinya begini. Lagu sekolah minggu, ya. Kan hati saya lagi jengkel tuh. Saya bilang, Tuhan kenapa sih saya sakit kepala? Kenapa sih Tuhan biarinin saya sakit kepala? Tiba-tiba Miss Fanny sambil pijitin kaki saya, dia nyanyi begini. Beri syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Waduh, saya waktu denger Miss Fanny nyanyi itu, saya rasa Tuhan tegur saya. Ya, kenapa? Karena saya bersungut-sungut. Miss Fanny nggak tahu loh. Kalau di dalam hati saya tuh kesel, saya bersungut-sungut. Tapi saya percaya Roh Kudus memimpin dia untuk menyanyikan lagu ini menjadi teguran buat saya. Saya nangis di situ. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tinggalkan saya. Meskipun saya sering sakit kepala, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Tahu gak? Habis saya bilang terima kasih Tuhan, habis saya berdoa, sakit kepalanya hilang. Bukan kepalanya ya, sakit kepalanya hilang. Sembuh sakit kepalanya. Nah, anak-anakku, itu artinya apa? Ketika Tuhan tegur, kita langsung mau melakukan berubah, mau memperbaiki. Ya, jangan keraskan hati. Mungkin kalau saya keraskan hati saat itu, saya akan bilang gini, jangan nyanyi, lagi sakit kepala nih, diam, gitu ya. Tapi enggak, saya melihat mata Miss Fanny ngeliatin saya, itu bukan seperti biasa begitu, menatap tajam. Lalu tiba-tiba dia nyanyi, beri syukur, berilah syukur. Waduh, saya tahu itu Tuhan tegur saya.
Meskipun dia baru 5 tahun, 6 tahun. Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk apa? Menegur kita. Supaya kita tidak mati rohani. Karena kesalahan itu adalah racun dalam kehidupan kita. Bisa mengeraskan hati kita. Kita nggak mau kalau kita mengeraskan hati kita, segala racun dalam hidup kita tidak akan dapat dihancurkan. Mari, yuk kita tidak mau keraskan hati. Kita mau menjadi orang-orang yang punya hati yang lembut. Hati yang mau mendengar segala teguran dan nasihat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan sembuhkan kalau hati kami keras. Kalau hati kami seringkali membantah firman Tuhan, membantah orang tua kami bahkan seringkali marah-marah, kami seringkali merasa jengkel bahkan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami mau sehat rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jangan keraskan hati. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan dalam sekecil apapun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.